Dulu 2005, 2004 itu tingkat perkelahian pelajar antar SMA di Kecamatan Bawah ini cukup tinggi. Iya. Ya, SMA Clemens, SPP, kita hanya punya tiga SMA, satu sekolah kejuruan. Iya. Kemudian ada salah satu toko sepak bola, pegiat sepak bola, Om Peter. Om Peter ya. Om Peter gua mewadai kami semua anak-anak SMA waktu itu dalam satu tim. Bikin klub, bikin Bintang Timur, ya. Bintang Timur kalau kira Bintang Timur. Jadi itu ada SPP, ada SMA France, SMA Clemens. Harus kita akui bahwa pemain sepak bola kalau kita mau omong itu rata-rata geng di sekolah. Itu hampir sebagian besar. Artinya punya ngaruh lah di sekolah. Iya. Ketika kelompok yang punya pengaruh di sekolah ini dikumpulkan jadi satu komunitas positif, ternyata ada dampak. Tawuran tadi redam ya. Redam. Hebat. Itu awalnya. Selain sekolah, apakah ada lembaga atau bentuk lain yang harus berperan dalam konteks pembentukan karakter anak-anak kita yang kita bilang dari usia dini tadi? Mungkin menurut teman-teman berdua bagaimana? Pak Jen. Baik. Yang pertama, menurut saya begini, proses yang dilakukan di sekolah itu mudah karena kita punya basis usia dini, yaitu anak didik. Iya, betul. Kita tidak perlu mengumpulkan lagi, kita sudah punya basis. Iya. Tinggal bagaimana kita benar-benar memanfaatkan sepak bola ini. Kenapa saya bilang sepak bola bermanfaat? Sepak bola tidak hanya ditempatkan sebagai tujuan akhir. Dalam hal ini pasti prestasi tujuan akhir, sebagai pekerjaan di masa depan, itu tujuan akhir. Tapi dimanfaatkan secara maksimal sebagai media. Tools. Ini sejalan seperti yang Pak Jimmy sampaikan tadi, bahwa pembentukan karakter berarti sepak bola itu media untuk membentuk karakter. Jadi kaitannya bahwa kita yakin bahwa bukan hanya di sekolah saja yang bisa memanfaatkan sepak bola atau membentuk usia dini, sepak bola usia dini. Klub-klub sekarang sudah sangat baik, sudah dengan legalitas itu sudah sangat baik. Intinya berproses. Oke. Itu seperti kita guru, perangkat lengkap. Itu benar. Masuk kelas Harus itu. Kenapa selalu ketawa? Lari. Ya, akhirnya perangkat jadi sia-sia. Artinya kalau legalitas prosesnya harus Kita keluar dulu ya. Saya kalau mau perangkat, saya paling hafal pengawas punya mobil. Dan saya jujur, kalau bicara perangkat ini kita keluar dari tema kita. Kalau bicara perangkat, saya orang yang paling pertama. Ini saya jujur, saya buat pengakuan dari sekarang. Karena memang bukan ribet sih, tapi itu satu kewajiban yang harus kita penuhi. Memang harus. Tapi itulah proses yang kadang-kadang. Saya paling hafal mobil. Kalau mobil pengawas masuk berarti saya tugas luar. Kita kembali ya Pak Jen. Artinya Pak Jen bilang sepak bola itu tools, dia alat untuk membentuk karakter. Yang ketika nanti karakternya baik, pasti prestasinya dia sampai. Nah itu dari Pak Jen ya. Artinya tadi pertanyaannya bahwa bentuk lain dari sekolah. Berarti Pak Jen tadi bilang sekarang sudah mulai ada klub-klub yang mulai berlisensi. Nah ini kan kalau setahu saya Pak Jimmy ini kan selain guru, Pak Jimmy juga terlibat dalam organisasi yang namanya ASKAP. Kemudian Pak Jimmy juga artinya di dalam ASKAP itu Pak Jimmy berposisi sebagai pelaksana wasit. Salah satu dari wasit berlisensi di Nagekeo. Hebatnya tuh Ki Api begini.
berlisensi kita undang. Kalau berlisensi belum undang. Habis ini kita undang pelatih berlisensi. Ada satu poin lagi kalau bicara wasit, itu manusia dengan tingkat ketabahan paling tinggi. Paling tinggi dan harus. Dan saya pikir sebentar kita perlu ulas. Itu kita omong soalnya. Ini yang mau rame kalau soalnya. Tetapi sekarang kita masih di bagian bagaimana menurut Pak Jimmy, paling tidak kan Pak Jimmy terlibat dalam ASKAP. Pak Jimmy, sorry. Pak Jimmy ini ada kembarnya. Saya kadang bingung nama mereka dua. Jadi sering terlibat di dalam ASKAP, kemudian sebagai wasit, tentu ada sedikit pemahaman soal klub-klub berlisensi. Atau misalnya, di bawah ini sepengetahuan Pak Guru itu klub-klub berlisensi apa saja gitu. Kalau mau urus lisensi bagaimana? Silakan Bu Jim. Jadi baik, terima kasih, benar sekali. Saya bagian daripada ASKAP juga, tapi saya berada di komisi perwasitan. Saya bukan pejabat di komisi di ASKAP itu bukan, tapi saya wasit berlisensi miliknya ASKAP Kabupaten Nagekeo. Yang ketuanya Om Ino Jago. Ketua komisi kami untuk perwasitan Om Ino Jago. Kebetulan orang Bawai sendiri. Kami lisensi yang saya kantongi ini belum lama juga. Artinya saya punya jam terbang juga belum terlalu apa ya mau dibilangnya terlalu tinggi ya. Terus di Nagekeo ini untuk wasit yang mengantongi lisensi C3 nasional itu total secara keseluruhan 29 orang. 29 orang. 21 kami yang baru, yang beberapa bulan terakhir itu kami baru ambil. Kami ambilnya di Mbai, di ibu kota kabupaten kita. Terus yang lama itu kurang lebih ada 8 orang. Itu lisensi C3 nasional. Nasional C3 nasional. Guru punya cara kipas bendera beda dengan wasit-wasit dari kami guru PJK. Agak beda. Kalau dia bicara kipas bendera, kalau dia wasit garis, bunyinya itu beda Pak. Ternyata lisensinya nasional. C3 nasional yang kami kantongi. Tetapi kami dibatasi. Artinya bahwa kami hanya bisa memimpin pertandingan atau laga atau event yang ada di dalam lingkup Kabupaten Nagekeo. Kami belum bisa pimpin untuk level yang lebih tinggi. Ada dia punya batasannya, ada jenjangnya. Begitu. Berarti kalau nanti mau naik level ikut lagi pelatihan lagi. Tapi itu harus rekomendasinya dari ASKAP. Benar ya. Rekomendasi dari ASKAP memberikan rekomendasi itu dilihat dari jam terbangnya kita memimpin. Kemudian jadi dari total jam terbang kita pimpin itu menjadi salah satu persyaratan juga. Lalu dari situ berdasarkan pertimbangannya ASKAP, baru ASKAP mengeluarkan rekomendasi untuk melanjutkan kita ambil yang jenjangnya lebih di atas lagi. Berarti kalau COVID terus kita ini COVID ini. Nah, itu soal lisensi perwasitan yang ketua komisinya ada di Om Ino. Kemudian soal klub berlisensi, itu bagaimana? Sekarang dengan kepengurusan ASKAP yang baru ini, salah satu terobosan yang dibuat bahwa setiap klub yang ada di wilayah Kabupaten Nagekeo, salah satu persyaratannya, tuntutannya adalah harus legalitasnya harus jelas, harus punya legalitas. Legalitas. Jadi untuk mendapatkan legalitas klub itu harus setidaknya menyiapkan budget. Budget untuk bisa mendapatkan legalitas itu. Jadi prosedurnya ke ASKAP, melalui ASKAP melakukan pendaftaran di ASKAP. Nanti ada bagian yang mengurus soal pengurusan legalitas, sekretariat untuk mengurus soal legalitas dari klub tersebut. Nah dari situ itu ASKAP akan ada salah satu persyaratan lagi bahwa harus memiliki namanya akta notaris. Jadi klub yang bersangkutan itu harus mengurus yang namanya akta notaris. Setelah dari situ baru klub tersebut dinyatakan bahwa punya legalitas. Artinya diverifikasi dulu, dari hasil verifikasi baru keluar satu
keputusan begitu bahwa yang menyatakan bahwa klub tersebut berbadan hukum, legalitasnya jelas begitu. Nah, itu datangnya dari Askap. Dari Askap, ya, verifikasinya ya. Askap. Lalu kita di bawah di bawah sendiri, hampir sebagian besar klub sudah punya legalitas, legalitasnya sudah jelas. Iya. Nah, legalitasnya sudah jelas. Salah satunya Putra Nage. Putra Nage itu secara legalitas sudah diakui, sudah diakui, berbadan hukumnya jelas. Lalu masih ada 1-2 klub yang bukan tidak punya legalitas, tapi sedang mengurus untuk proses legalitas klub tersebut, begitu. Iya. Mungkin Pak Jen ada yang mau Pak Jen? Baik, ini menarik sekali. Saya secara pribadi sangat mendukung terkait dengan tim harus berbadan hukum. Itu sangat baik. Tapi kembali ke pernyataan saya tadi bahwa badan hukum tapi prosesnya itu yang paling penting. Proses pembinaan mulai dari usia dini itu yang paling penting. Dan yang paling penting lagi, dalam proses itu harus memperhatikan semua aspek. Jadi bukan hanya saya sangat tertarik kalau orang bilang pembinaan sepak bola. Saya paling senang dengan kalimat itu. Pembinaan sepak bola. Artinya dalam prosesnya menggambarkan proses itu. Benar-benar semua aspek. Artinya karakter anak-anak itu diperhatikan. Pola hidupnya dia, kalau memang dia sebagai pemain sepak bola harus diperhatikan. Karena ini kenyataan. Kalau saya mau bilang, saya di klub amatir kita, beberapa klub pernah saya bergabung, 80% pemain perokok, minuman keras, malam mete. Apakah ini bisa kita dapatkan prestasi itu? Saya secara pribadi bermain bola di level amatir, tapi tidak punya mimpi untuk ke level lebih tinggi. Hanya memanfaatkan sepak bola sebagai media untuk cita-cita yang lain, yang hari ini saya sudah peroleh sebagai seorang guru olahraga. Artinya kalau sudah berbadan hukum, prosesnya harus baik, harus benar. Dan untuk kita saat ini paling sulit itu di level SMA. Betul. Karena itu usia pencarian jati diri. Iya benar. Terus terang kita sering melihat seperti kemarin ada event U13 di SDK Bowai. Kita melihat ada beberapa anak ini punya potensi luar biasa. Tapi itu sudah berlaku dari dulu seperti itu. Ada banyak anak yang muncul di level usia 13, tapi ketika menginjak usia 18 mulai tenggelam. Karena itu tadi pembinaan gaya hidup. Kalau tidak diperhatikan dalam prosesnya, apa yang menjadi mimpi kita terkait prestasi, saya yakin sangat sulit. Artinya baik, saya coba menyambung sedikit apa yang disampaikan Pak Jen. Benar sekali. Ketika Askap ini terbentuk, kenapa salah satu tuntutan Askap bahwa setiap klub ini harus punya badan hukum, harus berlegalitas. Artinya dari situ ada tuntutan Askap terhadap klub yang punya badan hukum ini. Punya kewajiban dan hak. Ada hak, ada kewajiban. Ini kita bicara hak dan kewajiban. Artinya kalau bicara hak dan kewajiban berarti dua-dua ini jalannya harus seimbang. Seimbang. Gitu. Artinya begini. Ketika klub itu punya badan hukum, legalitasnya jelas, berarti yang menjadi kewajiban dia adalah, yang menjadi kewajiban dari klub yang berbadan hukumnya jelas itu, pembinaan usia dini itu harus jalan. Itu salah satu persyaratan. Pembinaan usia dini itu harus dijalan. Kalau sampai pembinaan usia dini tidak dijalan, berarti kewajiban klub tersebut dia tidak jalankan kewajibannya. Iya benar. Berarti mungkin kita bisa bilang klub itu harus punya daya cengkeram daya untuk istilahnya bukan menekan, tetapi daya untuk mengarahkan pola hidup si anak usia dini yang sudah masuk dalam klubnya. Begitu. Artinya semua aspek, bukan hanya soal kualitas teknik bermain. Mulai dari karakter, bagaimana dia punya gaya hidup yang ada kaitannya dengan keterampilan bermain sepak bola, itu harus benar-benar diperhatikan. Berarti ada sesuatu yang sudah mulai positif Mudah-mudahan ke depan istilahnya konsentrasi ini mulai jalannya baik, sehingga memang
kalau mau bilang klub mau bagus, kemudian sepak bola kita klub bagus, tentu nanti ujungnya sepak bola negara bagus. Ya. Nah, kalau mau begitu berarti rule ini harus jalan, aturan ini harus jalan. Harus. Proses ini harus yang kita omong-omong ini harus jalan. Kebetulan kan sedikit bocoran teman-teman, kami sempat tadi malam itu kan ada live senior di pengurus Askap, termasuk Abang Ino, Pak Ketua Askap, sekretaris. Itu kami sempat lihat di media sosial itu ada live di Suara Nagekeo. Kita sempat pantau. Kemudian memang connect. Kita apresiasi program Askap yang seperti tadi Pak Guru sampaikan, bahwa Askap kali ini konsentrasinya ke situ. Konsentrasi awal sekarang itu bahwa mendorong klub-klub yang mulai bermunculan ini untuk segera berproses untuk mengurus legalitas badan hukum, karena tujuannya itu tadi bukan soal nanti Askap mau dapat tambahan biaya, bukan, tapi bahwa tujuannya supaya sepak bola ini jalan sesuai keinginannya, bahwa harus ada pembinaan usia dini, kemudian pemainnya harus diatur dengan baik. Nah, tentu kalau kita omong begitu, kita bisa berkembang ke sebenarnya fasilitas kalau klub ini kita omong klub, misalnya salah satu klub atau 2-3 klub berafiliasi, bekerja sama untuk satu lapangan, kemudian buat latihan dan sebagainya. Nah, itu kan mungkin itu jadi salah satu syarat untuk maksud saya, apakah itu jadi satu syarat ketika klub ini mau mengurus legalitasnya? Nah, itu memang mungkin bukan jangkauan kita tapi yang perlu kita ngobrol di sini, apakah perlu sehingga mungkin di Askap itu sendiri perlu untuk menambahkan, atau memang sudah ada, kita kurang tahu ketika klub ini urus legalitas, kamu ada lapangan atau tidak, gitu. Artinya bukan berarti kau harus punya stadion, bukan. Kamu ada fasilitas untuk latihan atau tidak. Itu menurut teman-teman berdua perlu tidak? Saya pikir begini, saya sangat perlu. Ini menarik sekali. Saya coba mengutip, mohon izin Pak Ketua Askap, saya coba mengutip kembali pernyataan yang sering Pak Ketua Askap lontarkan di beberapa momen. Saya sendiri sempat dengar juga bahwa bicara sepak bola itu bicara prestasi. Artinya bicara sepak bola bicara prestasi. Bicara prestasi berarti kita bicara fasilitas dulu yang pertama. Itu sarana pendukungnya harus ada. Harus ada. Artinya mungkin iya. Salah satu persyaratan mungkin iya. Kalau saya salah mungkin iya. Salah satu persyaratan bahwa klub tersebut harus punya sarana, harus punya fasilitas. Fasilitas yang memadai. Salah satu contoh lapangan. Itu penting, itu paling mendasar sudah. Tanpa lapangan bagaimana bisa berproses? Itu sama halnya orang punya iming-iming membentuk satu grup band, tapi dia tidak punya gitar. Itu kan lucu. Itu kan lucu. Bermimpi untuk punya satu grup band, tapi kok sarananya contoh sederhana saja, gitarnya dia tidak punya. Itu bagaimana bisa bentuk satu grup band? Susah. Itu kan tidak mungkin. Bagaimana Pak Ari? Pak Ari juga bagian daripada itu. Kita musisi juga kalau saya. Artinya kalau bukan musisi, artinya kita pelaku penggemar musik. Penggemar musik. Orang bilang Jadi kalau saya mau hubungkan dengan sepak bola, kalau saya pribadi, menurut saya sepak bola itu seni. Jadi kalau omong seni luas seni itu kan perspektif, seni itu kan sudut pandang. Menurut saya bagus, tidak tentu menurut Pak Jen bagus. Itulah seni.
saya suka lagu rock atau lagu reggae misalnya. Menurut saya lagu reggae itu adalah lagu yang bagus, tapi saya tidak bisa memaksa Pak Jen harus menyukai lagu reggae, tidak bisa. Dan bukan berarti lagu yang Pak Jen suka itu tidak bagus, hanya karena saya tidak suka. Itulah seni. Seni itu kan perspektif menurut saya. Seni itu sudut pandang. Nah sama kalau kita ke bola, kalau sepak bola itu, kalau dia sudah sampai di level seni itu setinggi Nah, maksudnya ketika fans misalnya, fans, kita mau bilang Cristiano Ronaldo bagus, Messi bagus, tapi untuk penggemar Cristiano Ronaldo pasti Messi tidak bagus. Untuk penggemar Messi pasti Cristiano Ronaldo tidak bagus. Itu yang saya bilang tadi, sepak bola dia akan sampai di level yang namanya seni. Seni itu sudut pandang, seni itu perspektif. Jadi bagus menurut saya tidak tentu bagus menurut orang lain. Nah itu. Jadi kalau kita kembali ke sepak bola kita di Nagekeo seperti teman-teman tadi sampaikan, saya sebenarnya punya keinginan itu bahwa saya tadi malam kita sempat pantau ngobrol-ngobrolnya senior ketua askap, dan ini sama seperti tadi guru sampaikan bahwa punya keinginan bahwa sepak bola di Nagekeo ini adalah prestasi. Sepak bola harus prestasi. Nah kalau saya tangkap tadi malam di ngobrolnya di Suara Nagekeo itu, bahwa prestasi menurut ketua askap itu tadi malam, saya kutip sedikit, izin Pak Jimmy, izin Pak ketua askap, saya kutip tadi malam bahwa prestasi menurut beliau itu bukan hanya sekedar memenangkan El Tari Cup. Prestasi menurut beliau itu bahwa ketika ada pemain dari salah satu klub di Nagekeo yang misalnya dia sedang ambil studi di Jawa misalnya di Jakarta atau di Malang, kemudian dia bergabung ke klub-klub profesional, itu merupakan prestasi. Menurut saya itu penting, karena kalau dia berhasil berarti proses sebelumnya itu benar. Iya kan? Itu yang kita omong tadi. Pembinaan tidak gampang tuh masuk klub pro misalnya Arema, itu berat sekali ya. Berat. Jalan terjal. Iya, jalan terjal. Tabrak tembok gitu. Tapi masih mungkin. Mungkin. Sangat mungkin jika kita disiplin dalam semua pihak ini bekerja sama untuk mendorong klub ini berjalan sesuai rule yang kita omong tadi, berjalan sesuai aturan yang kita omong tadi, yang diwadai oleh askap itu sendiri. Ketika nanti semua klub punya istilah kerennya SSB misalnya, punya pembinaan dari usia dini, itu bukan tidak mungkin. SSB itu tuntutan sebenarnya. Tuntutan. Iya, makanya itu klub yang punya legalitas tuntutannya adalah SSB harus punya. Itu kan bagian daripada pembinaan usia dini. Nah, berkembangnya begini. Ketika klub ini sudah punya legalitas, apakah perangkat di dalam klub itu, tadi kan sarana nih penting menurut kita semua, sarana penting. Misalnya klub sudah punya legalitas, apakah dia wajib memiliki pelatih berlegalitas? Iya, itu wajib, itu harus. Berarti nanti satu waktu kita punya pemain-pemain di sini pasti bisa main di klub profesional, karena yang latih dia kan punya lisensi. Nah, jadi hanya repot juga ya kalau kita punya lisensi baru kita diguru semua gitu. Tidak, ada baiknya. Ada baiknya. Artinya kalau bilang untuk efisiensi, ada baiknya guru-guru olahraga punya basis usia dini.
tingkat Benar, SD, benar, tingkat SMP. ya. Iya. Untuk cut waktunya, efisiensi waktu juga. Kasih lisensi guru-guru olahraga. Ya, betul betul. Mereka itu domain tugas mereka melalui ekstrakurikuler. Iya. Contoh saja, Iya. kita kasih lisensi pegawai kantoran tuh. Iya. Nah, dia belum mengumpulkan basis nih. Iya. Basis pemain usia dini sudah dia harus kumpulkan. Nah, setelah itu dia harus bagi waktu antara pekerjaan di kantoran dengan pembinaan usia dini. Terus anak usia dini ini anak sekolah Anak juga. sekolah. Harus cari waktu sore lagi. Relatif lebih sulit. Iya, Lebih betul. mudah kalau Gurunya. Makanya ya betul. Makanya connect ya. lisensi. Satu waktu mungkin Askap bisa berkomunikasi atau dari dinas pendidikan bisa berkomunikasi ke Askap untuk memberdayakan. Ini kan saya tangkap Pak Jen bilang tadi efisiensi, dalam arti efisiensi waktu efisiensi peluang, tenaga. Peluang ke depan, ya. Nah, dinas PPO bisa lah pakai guru penjas, guru olahraga untuk pelatihan lisensi melalui Askap kan, sehingga usia dininya terjadi dulu di sekolah lah, Di sekolah gitu. lebih mudah. Lebih mudah. Dan bisa dipastikan itu jalan. Iya, betul. Karena guru olahraga ya pekerjaannya ada kaitannya dengan ekstrakurikuler Iya, sepak bola. betul. Sehingga nanti di klub tinggal lanjut toh. Iya. Itu betul. Bicara Keren. ini begini Fahri.